سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Majlis kita di malam hari ini adalah majlis ketiga melanjutkan pembahasan seputar umur da'wiyah manhajiyah, seputar permasalahan-permasalahan dakwah dan manhaj. Barakallahu fikum. Yang terjadi di zaman kita hidup ini, masih pembahasan kita seputar tokoh yang bernama Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi. Sengaja saya tekankan hal ini karena memang syubhat orang ini telah tersebar dan sangat penting talabatul ilm secara khusus dan salafiyin secara umum untuk mengetahui tentangnya agar dia tidak jatuh kepada syubhat tersebut atau tidak mengenal penyimpangannya hingga akhirnya dia tetap berprasangka bahwa tokoh ini adalah tokoh yang berada di atas manhaj salafi dan ujungnya dia membelanya hingga tanpa dia rasa dia telah menjadi pintu yang mengantarkan orang lain pada penyimpangan. Tentunya kasus atau penyimpangan Al-Halabi ini lebih tersamarkan di satu sisinya dibandingkan penyimpangan-penyimpangan Al-Hajuri. Karena kalau penyimpangan Yahya Al-Hajuri sangat mudah untuk difahami sebagai penyimpangan dan kesesatan, yang mana kesesatan dan penyimpangan Yahya Al-Hajuri ini dibarengi dengan berbagai akhlak sayyi'ah zahirah yang mudah difahami oleh adna talibil ilm. Berbeda dengan Ali Al-Halabi, beberapa syubhatnya khafiyah sehingga membutuhkan penjelasan rinci dari para ulama dan membutuhkan dari kita pemahaman yang baik tentangnya. Apalagi berbagai syubhat ini dikemas dengan kemasan kata-kata yang indah, kata-kata yang menarik untuk didengar, dan seterusnya. Maka ikhwani fiddin, barakallahu fikum, hendaknya kita memberikan perhatian yang serius tentang permasalahan ini.
Di antara penyimpangan Ali Al-Halabi adalah memposisikan khilaf yang terjadi antara ulama sunnah dengan ulama sunnah rabbaniyin al-kibar dengan khawarijul asr, berlawanan dengan kaum khawarij di masa ini, sebagai bentuk khilaf fiqhi atau dalam masail ijtihadiyah. Kalau masail ijtihadiyah maknanya adalah masail yang masih memungkinkan ijtihad, boleh dan bisa terjadi ijtihad. Sementara permasalahan antara ahli sunnah dan ulama sunnah dengan khawarij adalah masail qat'iyah, masail permasalahan-permasalahan yang sudah jelas, tegas dan qat'i, nas-nasnya dari Al-Quran maupun sunnah, dan ijma' salaful ummah, bukan masail ijtihadiyah lagi. Permasalahan menentang waliul amr, mengkafirkan waliul amr, atau mengkafirkan muslimin, melakukan pembunuhan, penghancuran, peledakan, itu bukan masail ijtihadiyah, tapi itu semua adalah masail qat'iyah yang sangat jelas permasalahannya bahwa seluruh perbuatan itu adalah perbuatan batil, dan bahwasanya sikap para ulama sunnah adalah sikap yang syar'i, yang sunni, yang salafi, di atas bimbingan sunnah. Sementara Ali Al-Halabi memposisikan hal tersebut sebagai khilaf antara ulama sunnah rabbaniyin dengan khawarij dan tokoh-tokohnya sebagai masail ijtihadiyah fiqhiyah. Ini adalah suatu kesesatan ya ikhwan. Ketika dikatakan bahwa tahzir Syekh bin Baz terhadap Safar dan Salman, tahzir Hayat Kibar Ulama, tahzir Al-Imam Al-Albani wal-Imam Al-Utsaimin, dan masyayikh yang lainnya dari ulama kita al-kibar, tahzir Al-Syekh Muqbil, Al-Syekh Rabi' dan yang lainnya sebagai masail ijtihadiyah. Tahzir mereka terhadap Usama bin Laden, terhadap Muhammad Surur, Naif Zainal Abidin, dari tokoh-tokoh khawarij takfiriyin. Begitu Ali Al-Halabi mensifatinya. Hal ini bukan suatu ucapan yang dinukil tanpa ada sanad, tanpa ada sandaran, tetapi ini diucapkan dalam beberapa ucapannya. Di antaranya dia tulis dengan tangannya di salah satu karyanya yang berjudul As-Salafiyah Hiyal Wasat Asy-Syar'i Al-Mudadu Lit-Tafarruf. Judulnya indah, tetapi isinya penuh dengan kebatilan. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Al-Halabi barakallahu fikum lebih tegas lagi, kalau ulama kita menganggap bahwa al-kalam ala al-hukam, celaan dan kritikan terhadap waliul amr secara demonstratif, secara terang-terangan di hadapan halayak ramai atau dalam tulisan yang dibaca umat sebagai salah satu sikap khawarij, sebagaimana telah ditegaskan oleh Al-Ajurri, Ibnu Battah dan yang lainnya dari a'immah kita, ulama salaf, bahwa sikap ini adalah ciri-ciri khas khawarij. Sementara Ali Al-Halabi menganggapnya apa yang dilakukan oleh Usama bin Laden, Safar dan Salman, mencela hukumah, memprovokasi muslimin, menentang waliul amr, ini adalah ijtihad dari mereka. Ijtihad. Bahasa seperti ini bahasa meremehkan kesesatan, sehingga yang mendengarnya, yang membacanya,
akan memahami dan menganggap bahwa masalah seperti ini tidak pantas terjadi tahzir. Sehendaknya kita ini memaafkan mereka. Ya. Apa yang dilakukan misal di Indonesia oleh Abu Bakar Ba'asyir dan semisalnya, itu ijtihad. Barakallahu fikum. Dan seterusnya meluas dan meluas ucapan seperti ini, makna dan kandungannya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Sampai-sampai Ali Al-Halabi dalam salah satu jawabannya ketika menjawab beberapa pertanyaan yang kemudian dikumpulkan dalam sebuah tulisan yang diberi judul Silsilah Al-Ajwibah Al-Halabiyah 'ala Al-As'ilati Asy-Syar'iyyah. Ditanya dia tentang Usama bin Laden, pimpinan kelompok Al-Qaeda atau Al-Qaeda. Apa jawaban dia? Dia mengatakan, Usama bin Laden rajulun sahibu mal wa indahu ghirah diniyah. Usama bin Laden adalah seorang yang kaya, yang punya ghirah, kecemburuan agama. Kemudian dia sebutkan sedikit kalimat, wa illa laisa huwa talib ilm fama wajada nafsahu illa fi wasail al-i'lam wa ala alsinatin nas wa yuhata bimajmu'atin min al-hizbiyyin wa at-takfiriyyin wa ma ashbaha haula. Sebenarnya dia bukan seorang talib ilm. Dan tidaklah dia mendapati dirinya kecuali dalam media-media massa, disebut-sebut oleh lisan manusia, dan dia dikelilingi, coba bahasanya, dia dikelilingi oleh sekelompok orang hizbiyin dan takfiriyin. Bagaimana Usama bin Laden sendiri? Takfiri atau bukan? Khawarij atau bukan? Kita dengarkan. Apakah terucap dari dia dalam jawabannya? Wa ma ashbaha ula, dan orang-orang yang semisal dengannya. Wa kama qila lam yabqa syai'un yukhafu alaihi wala minhu. Fa huwa al-matlub raqam 1 li Amerika. Sebagaimana disebutkan dalam permisalan, tidak lagi tersisa sesuatu yang perlu dikhawatirkan kepadanya atau dikhawatirkan darinya. Maka orang ini, yakni Usama bin Laden, adalah target operasi nomor 1 Amerika Serikat. Masya Allah. Perhatikan baik-baik bagaimana kira-kira orang yang mendengar omongan seperti ini, jawaban semisal ini. Wabittali yaf'alu ma huwa bistita'atihi an yaf'alahu. Kemudian orang ini melakukan sesuai dengan kemampuannya apa saja yang ingin dia lakukan. Walakin dhannuna bihi annahu mukhlisun insyaallah wala nuzakki 'ala Allah. Tetapi persangkaan kita tentang orang ini, tentang Usama bin Laden, bahwasanya dia adalah seorang yang mukhlis, ikhlas, insyaallah, wala nuzakki 'ala Allah. Perhatikan kalimat ini. Annahu mukhlisun insyaallah wala nuzakki 'ala Allah. Perhatikan kalimat wala nuzakki 'ala Allah. Kemudian dia mengatakan wa in kanat hadhihi al-umur allati yaf'aluha aw tunqal anhu, walaupun beberapa perbuatan yang dia lakukan atau dinukil darinya, nahnu la nuwafiqu 'alaiha wa la nartadhiha kama huwa ma'rufun fi manhajina wa manhaji ulama'ina. Kita tidak menyetujuinya dan tidak ridha dengan amalan-amalan yang dia lakukan tersebut, sebagaimana hal ini telah ma'ruf dalam manhaj kita dan manhaj ulama kita.
Masya Allah. Kalimat seperti ini, barakallahu fikum, bukan kalimat tahzir terhadap sosok khawarij dan salah satu khawarij terbesar di masa ini. Demikian salaf kita menunjukkan bahwa ya fulan, barakallahu fikum, Salih Al-Hasan bin Salih bin Hayy, rajulun indahu ghirah, salah satu tokoh khawarij, indahu barakallahu fikum al-ikhlas, ولا نزكي على الله أحدا وإن كان فيه بعض الأفعال وبعض الأقوال لا نوافقه عليها. Seperti itu salaf. Maka qala Sufyan ats-Tsauri ketika masuk ke sebuah masjid hendak menegakkan salat di sana, tiba-tiba mendapati di sebelahnya Al-Hasan bin Salih bin Hayy. Ketika tahu di sebelahnya adalah seorang tokoh khawarij, segera Sufyan ats-Tsauri mengambil sendalnya dan mengatakan, "A'udzu billah min khusyu'in nifaq." Kemudian keluar. Al-Hasan bin Salih bin Hayy tidak bisa dibandingkan dengan Usama bin Laden dari beberapa sisinya, tetapi demikian salaf menyikapinya. Bagaimana sikap salaf terhadap tokoh-tokoh khawarij yang lainnya? Nah, semestinya Al-Halabi mengatakan Usama bin Laden kharijiyun minal khawarij, nuhadzirul muslimina minhu wa min afa'ilihi fa inna afa'ilahu afa'ilul khawarij wa aqwalahu aqwalul khawarij. Atau yang semisal dengan ini. Kalau kita ingin tahu bahwa kalimat in annahu mukhlisun insyaallah wa la nuzakki 'ala Allah ahadan, ini adalah kalimat madah, bukan kalimat dzam, bukan kalimat celaan, tetapi ini adalah kalimat pujian bagi yang mengerti bahasa Arab dan bahasa sunnah. Untuk itu kita teringat sebuah hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam al-hadis sahih ketika mengajarkan dan mendidik sahabatnya bagaimana cara memuji seorang hamba, bagaimana seorang muslim ketika ingin memuji saudaranya. Kata Rasulullah SAW, "Wa in kana ahadukum madihan akhahu." Jika salah seorang di antara kalian memuji saudaranya, ingin memuji saudaranya, falyaqul, hendaknya dia mengatakan, "Ahsibuhu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan." Saya mengira demikian, tetapi saya tidak mentazkiyah seorang hamba pun mendahului Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat madah. Kata Rasulullah, "Wa in kana ahadukum madihan akhahu." Jika salah seorang di antara kalian ingin memuji saudaranya, begini cara mengucapkannya. Ya. Cara memujinya, jangan melebihi ini sudah cukup sebagai pujian wasana, sanjungan terhadap saudaranya. Ahsibuhu wala uzakki 'ala Allahi ahadan. Al-Halabi mengatakan tentang bin Laden, barakallahu fikum, nam walakin dhannuna fihi annahu mukhlisun insyaallah wala nuzakki 'ala Allah. Masya Allah. Demikian seorang salafi. Dan ternyata memang dalam beberapa ucapan-ucapan dan sikap-sikap Al-Halabi dalam beberapa tahun terakhir ini, kurang lebih 6 atau 7 tahun terakhir ini, memang mengarah kepada manhaj al-muwazanah. Manhaj al-muwazanah ini adalah manhaj sururiyah yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita untuk mengenal tentangnya. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Di antara kemungkaran dan kesesatan Ali Al-Halabi adalah pujiannya dan sanjungannya terhadap sebuah karya tulis, sebuah kitab yang di dalamnya mengandung berbagai abatil, mengandung akidah
liberalisme, mengandung ajakan kepada persatuan agama-agama, mengajak kepada sikap saling menghormati antar berbagai mazhab. Di samping mazhab yang 4 dalam karya tersebut berisi ajakan untuk saling menghormati antara Sunni dengan Syiah Rafidhah Imamiyah. Untuk menghormati juga akidah Al-Khawarij Al-Ibadiyah. Kitab ini berjudul Ijma'ul Muslimin ala Ihtiram Madhahibid Din. Ijma'ul Muslimin ala Ihtiram Madhahibid Din. Kesepakatan konsensus kaum muslimin atau umat Islam atas disyariatkannya atau diwajibkannya saling menghormati atau menghormati berbagai mazhab dalam agama ini. Nah, barakallahu fikum. Apa kata Ali Al-Halabi? Dalam salah satu kitab karyanya, Ali Al-Halabi punya salah satu karya yang berjudul Ad-Da'wah Salafiyah Baina Turuq As-Sufiyah Wad-Da'awi As-Sahafiyah wa Kashfu As-Silati Baina At-Tasawwuf wal Afkar Asy-Syi'iyyah. Masya Allah. Hadar rajul, orang ini ahli di dalam talbis al-haq bil batil. Ya ikhwan, kalau ahlul batil, ahlul bid'ah yang jelas-jelas ahlul bid'ah, berpakaian ahlul bid'ah, maka umat sangat mudah untuk mengenalinya. Ini adalah ahlul bid'ah. Ini khawarij, ini rafidhah, ini sufiyah, ini mu'tazilah. Karena terang-terangan mereka memakai baju masing-masing. Yang sangat berbahaya terhadap salafiyin dan umat ini adalah ahlul bid'ah yang memakai pakaian salafiyah dengan warna yang sama warna salafi. Namun ternyata di balik pakaian itu ketika dibuka di dalamnya terdapat berbagai inhirafat wa dhalalat. Dengan pakaian ini mubtadi' tersebut bisa masuk di tengah-tengah salafiyin. Bisa berjalan bersama salafiyin, bisa duduk bersama salafiyin, memberikan kajian di hadapan salafiyin. Karya-karyanya dianggap sebagai karya salafiyah. Ini yang berbahaya. Barakallahu fikum. Maka dari itu para ulama di zaman ini memberikan keseriusan yang sangat terkait dengan ini. Kalau enggak, kesian salafiyin. Semisal kita ini du'afa, lemah kita ini. Kalau bukan hidayah dan taufik dari Allah, kemudian penjelasan, bimbingan, bantahan para ulama kita. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, apa yang dikatakan oleh Al-Halabi dalam kitabnya yang berjudul yang kita dengarkan bersama tadi. Pada halaman 54, tepatnya pada catatan kaki nomor 2, Al-Halabi mengatakan, "Wa hadzal kitab ijma'ul muslimin ala ihtiram madzahibid din bi fikratihi al-asas yadullu ala salamati suduri awliya'i umurina wa 'idhami raghbatihim bil khair wa naqa'i qulubihim wa la nuzakkihim 'ala Allah zadahumullahu taufiqa." Masya Allah. Sebelum saya menjelaskan makna ucapannya ini dan pujian Ali Al-Halabi terhadap kitab tersebut, ketahuilah bahwa kitab ini ditulis oleh seorang dari keluarga kerajaan pemerintahan Yordan. Dan kerajaan ini mulai dari raja hingga bawahannya sangat tunduk patuh terhadap mazhab sufi dan tokoh-tokoh sufi. Barakallahu fikum. Dan menisbatkan dirinya sebagai keluarga Ahlul Bait Hashimiyin.
Nah, salah satu tokoh pemerintahannya yang bernama Ghazi bin Muhammad bin Talal, dia salah satu orang pemerintahan penting, pejabat teras, menulis buku tersebut yang berjudul apa? Ijma'ul Muslimin ala ihtirami al-madhahibiddin. Ala ihtirami madhahibiddin. Nah, buku ini sebenarnya buku politik. Mengingat di Yordan terjadi berbagai penentangan, demo demi demo, menentang pemerintah, demonstrasi demi demonstrasi yang akan menggoyang kekuasaan penguasa yang ada, maka pemerintah sibuk menenangkan suasana ini. Sibuk untuk menenangkan keadaan ini. Ali Al-Halabi ikut dalam urusan seperti ini. Hadir dalam berbagai majelis mereka, menandatangani berbagai surat-surat dan dokumen-dokumen kenegaraan yang terkait dengan ini. Ikut dalam kancah politik. Duduk bersama siyasiyin, para politikus. Intabihu ya ayyuhad du'at, wahai para da'i, ayyuhal asatidzah, ayyuhal talabatil ilm. Hati-hati. Ambil pelajaran baik-baik dari ini semua. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kata Ali Al-Halabi dalam pujiannya tadi dan kitab ini, yaitu Ijma'ul Muslimin ala ihtiram madhahibiddin, menunjukkan dengan pemahamannya yang sangat mendasar atas kebersihan dada atau kolbu para penguasa kita dan besarnya keinginan mereka untuk kebaikan. Kitab ini juga menunjukkan kebersihan kolbu mereka. Wala nuzakkihim 'ala Allah. Ini kalimat pujian. Dan kami tidak memuji mereka mendahului Allah. Zadahumullahu taufiqa. Semoga Allah menambah bagi mereka penguasa kita ini taufik. Tapi yang dipuji adalah kitab ini. Padahal kitab ini salah satu isinya adalah apa? Menyeru kepada sikap saling menghormati antar mazhab dalam agama ini. Dengan segala mazhabnya disebutkan dalam kitab itu. Mazhab-mazhab tersebut bukan hanya mazhab Maliki, Hanafi, Hanbali, Syafi'i, la. Mazhab juga disebutkan di sana. Mazhab Ar-Rafidah Al-Imamiyah, Mazhab Zaidiyah, Mazhab Al-Ibadiyah. Tujuannya untuk menenangkan keadaan. Ali Hasan ikut dalam kancah ini. Mempromosikan kitab yang mengandung kesesatan-kesesatan ini tadi. Apa tujuan Ali Hasan? Apa murni karena syubhat di benak dia, di kolbu dia? Atau ada urusan syahwat, urusan dunia? Wallahu ta'ala a'lam. Urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita mengambil pelajaran dari salafun as-salihun. Bahwasanya mereka sangat berhati-hati untuk mendekat kepada pintu-pintu penguasa. Kenapa? Karena sulit kolbu ini untuk bertahan. Ketika seorang sudah mendekat kepada mereka. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ini sebuah pelajaran penting. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya. Di antara penyimpangan Ali Al-Halabi yang semakin menegaskan kepada kita kebenaran apa yang dikatakan dan divoniskan oleh ulama kita bahwa Ali Al-Halabi mubtadi'un, dhalun mudil. Nah, adalah keikutsertaan dia dalam sebuah muktamar kenegaraan yang di dalamnya ditetapkan seruan persatuan agama-agama, dan Ali Al-Halabi menandatanganinya. Ali Al-Halabi menandatangani. Hal ini terjadi pada
tahun 2008. Kurang lebih sudah hampir 5 tahun yang lalu. Kenapa baru sampai kepada kita sekarang ini? Ya, karena memang kita jarang mengikuti perkembangan seperti ini. Padahal ulama kita sudah menjelaskan. Sekarang Anda bertanya kepada antum ya ikhwan. Penjelasan ulama yang seperti ini penting nggak untuk kita ketahui? Penting nggak kita sebagai thalabatul ilm yang akan menjadi pembimbing di masyarakat, menjadi pembimbing bagi thalabatul ilm, bagi salafiyin untuk mengenal hal yang seperti ini? Jawabannya tentu ana yakin antum akan mengatakan sangat penting. Sungguh khianat jika ada seorang pembina yang mengatakan sudah antum nggak perlu tahu yang seperti itu. Ini urusan ulama, bukan urusan kita. Antum belajar, jaga ukhuwah. Jangan yang seperti ini dipermasalahkan. Salah satu yang diposisikan sebagai ustaz dan berpakaian dengan baju salafi mengatakan bahwa ya saya memang tidak setuju terhadap beberapa kesalahan Al-Syekh Ali Hasan yang telah dibantah oleh Al-Lajnah Daimah. Tetapi janganlah permasalahan ini menjadikan sebab kita berselisih. Fahimtum? Jadi kalau antum menganggap Ali Al-Halabi sebagai mubtadi'un hizbiyun, yajibut tahdzir minhu, mengharuskan untuk kita mentahdzir umat darinya. Sementara ada pihak lain mengatakan, la, dia syekh, dia alim, dia begini dan begitu. Maka jangan kita berselisih karena ini. Hakadha manhaj ahli sunnah. Barakallahu fikum. Untuk kita mengetahui itu, mari kita dengarkan bersama salah satu fatwa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Dalam salah satu rangkaian pelajaran beliau di Al-Masjid Nabawi, beliau mengatakan ketika ditanya, hal yajuzu madhu ahlil ahwa, apakah boleh untuk memuji para pengikut hawa nafsu, yakni ahlul bid'ah? Faqala, maka beliau mengatakan, in kana yamdahuhum lisyarri indahum fahadha amruhu khatir wal iyadu billah. Kalau orang tadi memuji ahlul bid'ah pada kejahatan, kebid'ahan yang ada pada mereka dipuji, maka ini barakallahu fikum perkara yang sangat berbahaya. Wal iyadu billah. Amma law madahahum lil khair alladhi indahum, namun apabila yang dia lakukan adalah memuji adanya beberapa hal kebaikan yang ada pada ahlul bid'ah, fahada la yanbaghi. Yang seperti ini tidak boleh terjadi. Tidak pantas terjadi. Kenapa? Likai la yadhi'u at-tahdzir min batilihim. Agar tidak hilang, agar tidak sia-sia tahdzir umat dari penyimpangan-penyimpangan mereka. Walladhi yanbaghi at-tahdzir lal madah. Yang semestinya terjadi adalah tahdzir, bukan pujian. Setelah kita mendengar nasihat Syekh Shalih Al-Fauzan ini, kita lanjut. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, berikutnya adalah nasihat Syekh Shalih Al-Fauzan. Ketika beliau ditanya, kemudian menjawab dalam salah satu fatwanya. Pertanyaan itu, ba'dun nas yudafi' an hadhihi al-fi'ah ad-dalla wa yaqul bijanibi ma hasala minhum min hadhihi al-a'mal anna lahum hasanatin yajibu an tudhkar. Sebagian orang membela kelompok yang sesat ini dan mengatakan bahwa di samping kesalahan-kesalahan yang terjadi pada mereka, juga terjadi pada mereka berbagai kebaikan-kebaikan yang mesti dan wajib disebutkan kebaikannya. Fakana jawabuhu, maka jawaban beliau, ini adalah syubhatnya Sururiyin yang kemudian Ali Hasan Al-Halabi berjalan di atas manhaj ini pada beberapa tahun terakhir. Maka Syekh Al-Fauzan menjawab, mahyal hasanat? Apa yang dimaksud dengan hasanat yang ada pada mereka?
kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka. Tahdimul buyut, wa taktil, wa tarwi, wa itlaf al-amwal, wa qatl al-muslimin wal mu'ahidin. Hadi hasanatuhum. Ini saya sedang berbicara tentang kelompoknya Usama bin Laden dan yang semisalnya. Mana kebaikan yang ada pada mereka? Coba sebutkan. Apakah menghancurkan perumahan masyarakat, membunuh, membikin takut umat, menghancurkan harta dan aset umat, membunuh kaum muslimin dan membunuh kaum mu'ahadin dari kaum kufar? Ini semua adalah bentuk-bentuk kebaikan mereka. Ma lahum hasanat zahirah. Mereka tidak memiliki kebaikan yang nampak. Nah, ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah. Kemudian beliau mengatakan, walladhi yudafi anhum hadza yakunu mithlahum. Dan orang-orang yang membela atau seorang yang membela mereka, maka sungguh dia telah sama dengan mereka. Orang yang membela mereka adalah sama dengan mereka. Tara hukmahu hukmahum. Hukum dia, posisi orang yang membela ahlul batil, membela mubtadi' adalah sama hukumnya dengan mubtadi' tadi. Wa in kana annahu ma kharaja ma'ahum, walaupun si pembela tadi yang memuji ahlul bid'ah tadi tidak pernah melakukan pemberontakan bersama dengan mereka, keluar bersama kaum khawarij tersebut, tidak pernah pula melakukan peledakan bersama dengan kaum khawarij tersebut. Nah, barakallahu fikum. Sebatas memuji, berhusnudzan kepada mereka, maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hukumnya sama dengan mereka, sama dengan ahlul bid'ah tadi. Maka kita katakan, orang-orang yang membela Ahlul Halabi, al-mubtadi', memujinya, menyanjungnya, menjadikannya sebagai referensi dan rujukan, menyebarkan kaset-kasetnya, menyebarkan ceramah-ceramahnya, maka ketahuilah hukumnya sama dengan Ahlul Halabi. Barakallahu fikum. Dan ini, ya ikhwan, ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan adalah ma'khud wa mustanbad min salafina as-salihin, min aqwalihim wa af'alihim. Bal min as-sunnati nabawiyah. Bahkan yang seperti ini bersumber pula dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pernah kita bahas dalam kesempatan-kesempatan lain. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Tadi telah disebutkan bahwa di antara kemungkaran atau kesesatan Alil Halabi adalah keikutsertaannya dalam muktamar yang di sana diserukan berbagai kemungkaran, berbagai bid'ah dan pemikiran-pemikiran menyimpang. Muktamar yang di dalamnya atau di salah satu hasilnya adalah sebuah kesepakatan, kesimpulan-kesimpulan yang kemudian Alil Halabi ikut menandatanganinya bersama ahlul bid'ah yang lainnya, bersama para politikus lainnya. Nah, di dalam muktamar tersebut diadakan penyeruan, ajakan untuk saling menghormati, atau diserukan di dalam muktamar itu sikap menghormati, menghargai adanya beragam dan berjenis agama. Ada salafi Alil Halabi. Kalau ada yang mengatakan mungkin Alil Halabi enggak mengerti adanya pernyataan itu, ya subhanallah, dia tidak mengerti bahasa Arab, dia tidak bisa membaca, dia tidak mendengar berbagai kalimat, berbagai ceramah, berbagai khutbah yang diucapkan secara silih berganti oleh tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh syiah, tokoh-tokoh politik di hadapannya.
pada saat muktamar tersebut. Barakallahu fikum. Tetapi ya ikhwan, hawa nafsu, hubbur riyasa, hubbuz zuhur, semua itu adalah karena dorongan hawa nafsu. Ingin terdepan, ingin yang paling nampak, ingin dan ingin. Waddabihu minal hasad. Tidak sedikit seorang menyimpang karena dorongan hasad terhadap saudaranya. Ya talabatal ilm, intabihu. Bermula dari perselisihan pribadi, bermula dari persaingan dalam pelajaran-pelajaran, bermula dalam bentuk persaingan dalam beberapa kegiatan, berlanjut selalu ingin mengambil sikap berbeda dan pendapat berbeda dari saudaranya tadi. Akhirnya berkembang sampai menyentuh masail aqdiyah atau manhajiyah. Bersama waktu, berjalan waktu, hingga berakhir pada kondisi yang sangat menyedihkan tadi. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hasad, berlindung kepada Allah dari al-kibir. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi saya pertama, kemudian antum semuanya dari berbagai penyakit yang membahayakan ini. Amin, Allahumma amin. Kita cukupkan kajian malam hari ini sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.